Nama saya Penatua Lona Tiko Alu dan saya berada di sektor pelayanan 2 kalau di jemaat ini. GPIB Jemaat Sumber Kasih sejarahnya berawal dari jemaat yang ada di bawah pelayanan GPIB Efata yang ada di Melawai, Blok M. Dan GPIB ini adalah jemaat yang ke-151 untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat itu awalnya adalah gereja mandiri dari The Protestansche Kerk in Indonesia, jadi gereja Belanda. Dan itu setelah pemerintah Belanda pergi, dihibahkan kepada pemerintah di Indonesia, dan pada saat itu GPIB sudah punya 53 jemaat. Nah, jemaat Sumber Kasih ini adalah jemaat yang ke-151. Dan dari jemaat Efata Melawai, dulu kami ini merupakan ranting, jadi sebutannya ranting 9, jemaat Efata. Nah, karena pada saat itu kita belum punya gedung untuk beribadah, maka ibadah dilakukan dari rumah ke rumah untuk jemaat yang tinggal di daerah Cipete dan Cilandak. Nah, setelah itu akhirnya diputuskan untuk menjadi jemaat mandiri. 20 Mei 1982, jemaat ini dilembagakan. Dan pada saat itu mulai dicari mau bangun gedung gereja di mana. Karena wilayah jemaatnya itu ada di daerah Cipete Cilandak. Tapi dengan adanya pengembangan jemaat, ada pemukiman baru, maka panitia pembangunan memutuskan memilih di daerah Lebak Bulus, Bona Indah ini. Tanggal 8 November 1991, izin untuk membangun keluar, IMB-nya keluar, dan pada saat itu langsung dilakukan pembangunan. Sehingga pada tanggal 20 Mei 1993, itu tepat 11 tahun usia gereja ini, ditahbiskan gedung beribadah yang kita bisa lihat seperti ini sekarang. Dan pada saat itu peresmiannya dilakukan oleh Menteri Agama pada waktu itu, Bapak Dr. Haji Tarmizi Taher, dan juga oleh Ketua Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta O.E.C.H. Wuwungan. Jadi panitia pembangunan melibatkan jemaat pada waktu itu, mereka berkomitmen setiap bulan memberikan sejumlah dana yang sudah dijanjikan sampai periode 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu warga jemaat, keluarga per keluarga memberikan persembahan dari keluarga untuk mendukung kegiatan pembangunan. Dan juga dilakukan sejumlah kegiatan pencarian dana. Ada acara Pekan Sukacita, ada acara Malam Dana, ada acara bazar, dan acara-acara lain yang tujuannya menggalang dana. Tapi kami juga mendapat bantuan dari pemerintah, dari Departemen Sosial dan Departemen Agama. Jadi komposisi pencarian dana itu dilakukan secara terintegrasi, baik warga jemaat, panitia pembangunan, dan juga didukung oleh pemerintah serta donatur-donatur yang memberikan tanda kasih mereka untuk membangun gereja ini. Kalau dari luar, mungkin orang melihat ini bentuknya apa sih gitu ya, ada yang tadi bilang piramida, ada yang bilang segi 5, tapi sebenarnya konsep yang dipakai adalah bentuk joglo. Jadi digunakan konteks budaya Jawa. Dan joglo itu sebenarnya merupakan simbol doa. Nah, gedung gereja ini bertingkat 2. Jadi lantai dasar itu digunakan sebagai gedung serbaguna, lalu lantai 1 itu dipakai untuk kantor, kemudian ruang pendeta, kemudian ada ruang-ruang rapat, ruang untuk pembinaan, ruang untuk karyawan kantor majelis jemaat. Nah, di lantai 2 ini di mana kita berada sekarang, ini adalah ruang ibadah.
dan ruang ibadah itu luasnya 850 meter persegi ditambah balkon. Balkon di atas itu luasnya 276 meter persegi. Kapasitas yang bisa ditampung jemaat beribadah di ruangan ini kurang lebih 750 orang. Jadi kita lihat dulu dari mimbar. Mimbar itu mimbar utama, kalau kita lihat naik ke atas tangganya itu jumlahnya 10. Ini melambangkan 10 hukum Taurat. Lalu kalau di atas mimbar itu ada 4 bidang. 4 bidang ini melambangkan Injil. Injil itu ada 4. Dan dari mimbar inilah firman diberitakan pada setiap hari Minggu. Lalu kalau kita lihat di sini ada meja sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Di atasnya itu ada alat-alat perjamuan, ada teko, ada cawan, ada tempat roti, kemudian ada lilin, ada Alkitab yang terbuka, dan kalau hari Minggu itu ada roti yang diletakkan di sisi sebelah Alkitab. Kemudian ada bejana baptisan. Jadi kalau baptisan maka itu diisi air dan akan pendeta mengambil air dari situ untuk membaptiskan anak atau baptis dewasa. Nah kemudian kalau kita lihat di atas ada salib. Nah salib itu kosong, melambangkan atau simbol kemenangan, ditempatkan di belakang mimbar bagian atas. Kemudian ada tempat untuk tangguh-tangguh persembahan. Lalu ada mimbar 2, ini kita sebut mimbar kecil, ini mimbar 2. Di atasnya juga ada Alkitab dan disinilah dibacakan firman yang menjadi landasan khotbah pada mimbar 2 ini. Kemudian kami juga sudah pasang videotron untuk membantu jemaat bisa mengikuti ibadah dengan lebih jelas dan juga live streaming karena ibadah hari Minggu di jemaat ini dilakukan secara live streaming. Kemudian di bagian atas ada tempat untuk tim multimedia dan juga ada tempat untuk juru bahasa isyarat. Karena ibadah hari Minggu di jemaat ini sudah menggunakan bahasa isyarat untuk membantu warga jemaat yang tuli. Karena kalau enggak mereka nggak ngerti pendetanya khotbahnya apa, dan itu dibantu oleh bahasa isyarat. Lalu langit-langit kalau kita lihat ini bentuknya tidak sama semua, tapi juga ada simbol melambangkan atap yang naik ke atas untuk memberi kesan bahwa umat juga sedang beribadah naik ke atas gitu. Itu ada simbolnya di sini. Dan kalau dilihat juga ada area tempat duduk untuk presbiter yang bertugas di atas dan ada tempat para pemusik di sini dan pemandu pujian. Lalu ada tempat juga untuk paduan suara bernyanyi pada ibadah puji-pujian. Saya Pendeta Alexius Letlora, saya Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Sumber Kasih Lebak Bulus, Jakarta. Baik, kaca patri ini adalah kaca patri yang mau memperlihatkan simbol-simbol kalender gerejawi. Dimulai dengan yang berbentuk jangkar ini itu dipakai pada minggu-minggu Advent menjelang Natal. Yang berikutnya adalah simbol dari tempat kelahiran Yesus, yaitu simbolnya adalah kandang domba dan seorang bayi di situ, serta ada gambaran pelangi. Kemudian yang berikut bintang, ya, simbol dari Minggu Epifania. Kemudian ada gambar semacam ikan sebagai sebuah simbol dari iktus, ya, untuk memberi gambaran betapa perjuangan kekristenan. Yang berikutnya adalah
simbol salib dengan mahkota emas, simbol salib dengan bahtera yang di ujung sana dengan burung merpati. Kemudian yang di Trinitas, simbol 3 gambar yang menjadi satu untuk memperlihatkan bahwa iman Kristiani adalah iman yang bergerak dalam pemahaman Tritunggal. Simbol lidah api dan gambar burung yang menghadap ke bawah itu adalah hari Pentakosta. Yang berikut adalah simbol salib dengan mahkota untuk menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit itu adalah sebagai raja yang menyatakan keberpihakan kepada manusia. Kemudian simbol bunga lili dengan umbi-umbian. Kalau simbolnya adalah burung, maka gereja sangat senang dengan simbol itu selain ada salib tentu saja. Nah, di luar gereja itu kami punya lonceng. Dan lonceng ini khusus didatangkan dari Belanda. Ini merupakan persembahan dari jemaat. Dan sebenarnya itu dihubungkan dengan jam. Kalau kita lihat di depan gedung gereja ini ada jam besar. Ruangan dalam gereja ini cukup banyak. Yang sudah pasti kami punya ruangan konsistori untuk tempat persiapan para majelis bertugas. Ada ruangan para pendeta, ruangan ketua majelis jemaat, dan ruangan pendeta-pendeta jemaat. Kemudian ruangan untuk ibadah anak-anak. Ini yang memang baru dibangun dan diresmikan tahun 2022. Jadi anak-anak sudah punya kelas-kelas, ada 6 kelas untuk anak-anak SD. Kami bilangnya anak-anak pelayanan anak, kategori pelayanan anak. Dan ada 4 kelas untuk anak-anak kategori remaja atau teruna. Nah itu di bawahnya adalah ruang serbaguna 2. Jadi bangunan bertingkat ini ada 2 fungsi, satu untuk kelas ibadah anak-anak dan remaja. Di bawah adalah ruang serbaguna 2 yang digunakan untuk tempat persemayaman jenazah. Selain itu juga boleh digunakan untuk kegiatan lain, tapi itu dibangun sebenarnya untuk membantu warga jemaat yang mungkin rumahnya tidak bisa menampung ketika ada kedukaan. Untuk persemayaman jenazah itu boleh ditempatkan, tapi hanya 1 malam. Kemudian ruang yang lain lagi adalah kami punya dapur, kemudian ruang untuk makan, dan juga di lantai dasar ini ruang yang paling besar disebut ruang serbaguna 1. Itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan bervariasi, bisa dipakai untuk ibadah, bisa untuk perkawinan, bisa untuk resepsi, bisa untuk acara-acara lain, pembinaan, ataupun misalnya lokakarya dan lain-lain. Itu ruang serbaguna 1. Lalu ada area parkir, ada sebelah samping kita ini ada 2 rumah pendeta. Jadi ada 2 pastori. Itu untuk rumah pendeta jemaat. Sementara pastori utama itu ada di Kompleks Bona Indah. Kepemimpinan dalam gereja ini adalah kepemimpinan yang kolektif. Dan kepemimpinan yang kolektif itu terdiri dari para diaken dan penatua yang 79 orang sebagai pimpinan dalam gereja. 79 diaken dan penatua ini dengan saya sebagai ketua dari majelis jemaat. Sehingga dalam kebijakan-kebijakan yang diambil, tentu kebijakan-kebijakan itu lalu dihasilkan dari pemikiran yang sifatnya kolektif, kolegial tadi. Bidang pelayanan ada beberapa model dari pendekatan yang dilakukan dalam pilar-pilar pelayanan gereja. Umumnya itu 3, ya. Pelayanan, kesaksian, dan
persekutuan. Itu yang disebut sebagai Tridharma panggilan gereja. Nah, yang Tridharma panggilan gereja diterjemahkan lagi dalam bidang-bidang yang ada dalam keseharian pelayanan gereja. Saya misalnya bagian atau membidangi bidang teologi. Kemudian ketua 1 membidangi bidang pelayanan dan kesaksian. Ketua 2 membidangi bidang gereja dan masyarakat. Ketua 3 membidangi bidang pelayanan kategorial serta pengembangan sumber daya insani. Ketua 4 itu membidangi bidang ekonomi dan keuangan. Yang kelima, informasi dan penelitian, ya, penelitian dan pengembangan, Inforkom Litbang, dengan sekretaris dan bendahara. Ya, jadi pada prinsipnya pelayanan yang dilakukan kepada jemaat itu didasarkan pada teologi yang bersifat melengkapi warga jemaat. Sehingga di sini ada kegiatan-kegiatan yang misalnya hari Rabu itu adalah hari ibadah keluarga. 8 sektor yang ada di Sumberkasih itu melaksanakan secara serempak ibadah keluarga. Ada juga ibadah keluarga, ibadah untuk kaum lansia. Ada juga ibadah untuk kaum bapak, ada juga untuk kaum ibu. Nah, semua kategori-kategori ini diarahkan untuk memiliki model ibadah yang tidak hanya ritual, tetapi bersifat aktual. Rutinitas itu misalnya bentuk dari upaya untuk mengevaluasi pelayanan. Jadi evaluasi secara keseluruhan itu biasa dilakukan 3 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 kali apa yang disebut sebagai sidang majelis jemaat untuk mengevaluasi kegiatan selama 3 bulan. Kalau evaluasi itu dilangsungkan, maka apa yang perlu untuk ditindaklanjuti ke depan. Tetapi untuk para pelaksana harian majelis jemaat, evaluasinya mingguan. Jadi setiap hari Selasa kami rapat untuk mengevaluasi seluruh kegiatan selama sepekan, serta membahas surat-surat yang harus segera ditanggapi oleh gereja. Waktu ibadah di gereja hari Minggu 2 kali pada pukul 9 pagi dan pukul 17 sore hari. Selain ibadah hari Minggu, ada ibadah-ibadah yang bersifat gerejawi. Ya, ibadah Paskah, Jumat Agung pada hari Jumat, kemudian hari Sabtunya itu Sabtu Sunyi, dan hari Minggunya Paskah. Nah, setelah itu ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus, lalu kemudian ibadah Pentakosta. Ya, itu ibadah-ibadah yang berlangsung di luar dari yang rutin setiap hari Minggu. GPIB adalah gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Dan itu menjadi tanda bahwa dia berada di bagian barat dari gereja-gereja Gemim di Minahasa, GPM di Ambon, dan Gemit di Timor. Ke arah barat dari ketiga gereja ini hadirlah GPIB. Sehingga dia menjadi
sebuah komunitas yang heterogen, adanya beragam suku, baik dari Sulawesi Utara, dari Maluku maupun dari Timur, termasuk juga dari Sumatera dan dari Jawa sendiri tentunya. Soal usia yang pasti bahwa usia-usia gereja yang ada dalam wilayah-wilayah perkembangan selalu adalah usia-usia produktif. Ini berbeda dengan gereja yang berada di pusat-pusat kota yang lazimnya warga jemaatnya adalah para pensiunan yang sudah lanjut usia. Sehingga pergeseran ke arah daerah baru seperti daerah Lebak Bulus itu menunjukkan bahwa warga jemaat di Sumberkasih sebagian besar mayoritas adalah warga jemaat yang produktif. Persekutuan atau komunitas umat di gereja itu menjadi sebuah persekutuan atau komunitas yang sifatnya celebrate, ya, merayakan. Jadi kalau kita kumpul, hadir bersama-sama, selalu dengan spirit selebrasi, yaitu merayakan kebaikan Tuhan. Bahwa kebaikan Tuhan begitu luar biasa dan ini direspons oleh warga jemaat dalam komunitas, dalam kumpulan-kumpulan mereka, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin. Di sini komunitas itu disebut sebagai pelayanan kategorial. Nah, pelayanan kategorial itu berarti mau menunjukkan kategori. Ada pelayanan kategorial anak, taruna yang kemudian disebut sebagai IHMPA, IHMPT, ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT. Kategori itu. Kemudian ada kategori untuk pemuda, gerakan pemuda. Kemudian ada kategori untuk persekutuan kaum bapak, untuk bapak-bapak. Kemudian ada kategori untuk persekutuan kaum perempuan, PKP, itu juga ada. Dan juga kategori lanjut usia, itu juga terbentuk atau ada dalam kehidupan bergereja di sini. Kalau hambatan saya kira mungkin secara historical cuma sekali itu saja. Pembangunan yang mestinya di kompleks Bona Indah kemudian terjadi penolakan sehingga ada di tempat yang sekarang. Tetapi sejauh ini relasi dengan kelompok-kelompok atau relasi dengan komunitas yang lain berlangsung baik. Dengan kaum muslim, dengan umat yang lain, kami ada dalam relasi yang sangat baik, terutama ketika itu dihadirkan melalui anak-anak yang membangun relasi kebersamaan dengan anak-anak Muslim, Hindu, Buddha dalam kebersamaan. Jadi dapat saya katakan bahwa sejauh ini tidak ada hambatan yang signifikan. Toleransi yang ada di lingkungan gereja, pertama-tama dia harus tumbuh dari secara internal dulu, yaitu kehidupan antar umat yang saling menerima dan sebagainya dalam persekutuan yang baik, maka perjumpaan dengan sesama yang berbeda pun itu bisa berlangsung dengan baik. Jadi bagaimana sikap gereja terhadap komunitas di luar gereja sejauh ini berlangsung dengan sangat baik. Misalnya dalam hari-hari besar gerejawi, Sumberkasih juga melayani, kalau dalam keseharian itu disebut sebagai orang-orang yang perlu untuk mendapatkan perhatian, ya, yatim piatu dan kelompok-kelompok seperti itu.